Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Seperti apa yang saya sampaikan, secara profesional, karena waktunya kita udah nggak profesional, harusnya pagi sampai siang. Tapi ini kita baru mulai sore, karena memang ada yang harus saya siapkan buat kalian. Jujur, untuk menyiapkan materi untuk kalian itu butuh waktu saya, karena apa? Mengkompres materi dan bagaimana ketercapaian hasil belajar kalian, itu yang menjadi target utama. Jadi ya, target utamanya ada di situ. Yang terberat di saya adalah bagaimana mengompres materi-materinya. Jadi materi sequence control coba saya mampatkan ya, kemudian nanti kita kan ada tugas akhir untuk sequence control, yang mana nanti kalian mulai presentasi per grup, nah per kelompok. Nah selanjutnya nanti itu saya minta pahami benar-benar ilustrasi pembuatan alat. Nah hal ini bisa kalian jadikan dasar pada saat nanti kalian tugas akhir ya. Kalau pada saat nanti tugas akhir, kalian bisa lakukan ini secara nyata ya, seperti itu. Nah, saya mulai aja, saya share screen dulu PowerPoint-nya. Oke. Nah, seperti ini ya. Pertemuan hari ini. Nah, oke, tadi saya sudah ulas sedikit tadi mengenai open loop. Sekarang saya akan memberi penjelasan mengenai dasar teori deskripsi operasional. Apa sih deskripsi? Itu gambaran, operasional itu kerja teknis ya. Nah ini yang saya maksud. Ini biasanya sudah pernah kita laluin semuanya ya. SOP ini ada pada buku manual. Setiap kali kita beli buku, beli perangkat, misalkan gadget, beli motor, pasti ada buku manualnya ya. Service booknya pasti ada. Itu adalah SOP, Standard Operating Procedure, dimana itu akan memuat informasi bagaimana mengoperasikan. Selanjutnya turun ke bawah, ini ada wiring diagram. Kalau dulu kita belajar membuat sebuah gedung ya menggunakan Sweet Home 3D, kemudian di situ kita tambahkan dengan jalur instalasi listrik ya secara manual. Nah, itu adalah wiring diagram. Jadi jalurnya itu berupa gambar ya. Kemudian kalau kalian sudah sistem kerja berurutan, mungkin sebelumnya di semester sebelumnya itu termasuk juga wiring diagram. Jadi skema dari kontaktor, rangkaian kontaktor menuju motor, itu adalah wiring diagram. Terus selanjutnya adalah technical drawing. Nah, technical drawing ini adalah gambar teknik. Nah, kemudian selanjutnya ini ada flowchart, algoritma, time chart. Nah, kita akan membahas 3 hal ini. Nah, itulah yang saya maksud dengan deskripsi operasional teknis ya. Ini adalah istilah yang saya bangun merangkum dari semua yang sudah standar secara gambar yang melogikakan kalimat ya gitu. Karena semuanya ini adalah informasi yang melogikakan kalimat ya. Jadi kalau sudah kita bicara SOP, wiring diagram, technical, pasti ada aturan 1, 2, 3, 4, dan 5 dan selanjutnya. Itulah yang dimaksud dengan sequence control atau kerja berurutan seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada algoritma, di sini ada diagram alur atau flowchart. Nah, di sini kita ambil contoh, misalkan ya, saya ambil contoh seperti ini. Lampu tidak berfungsi. Di sini ada pertanyaan, conditional if. Apakah lampu dipasang? Oh tidak, ya pasang dulu lampunya. Nah, setelah itu lampu tidak berfungsi. Apakah lampu dipasang? Tadi udah dipasang. Ya. Kemudian, apakah bola lampu terbakar? Oh, ternyata emang bola lampunya terbakar, habis pasang terbakar. Maka ganti bola lampu. Kemudian lanjut di sini. Apakah bola lampu terbakar setelah diganti? Enggak. Oh, ternyata ini ada masalah, sepertinya di fittingnya, jalur listriknya, seperti itu. Nah, diagram alur ya secara umum terdiri atas jenis. Ini contoh, ada mengenai flowchart dokumen,
flowchart data, sistem, dan flowchart program. Seperti itu. Nah, kita perhatikan di sini ilustrasinya, ya. Oh, gambarnya seperti ini ya. Kita perhatikan anak panahnya. Ingat, flowchart itu harus ada anak panahnya untuk memberi informasi dia turun, naik ke kanan atau ke kiri, seperti itu. Nah, kemudian ini punya arti, ya. Ini ada arti-artinya. Jadi masing-masing simbol itu ada artinya, seperti ini, ya. Jadi ada start stop, konektor, kemudian processing, simbol manual, division. Penggunaannya seperti apa? Seperti ini contohnya. Nah, misalkan nilai ujian, misalkan nilai ujian Immanuel. Nah, nilai ujian Immanuel dari informasi ini ternyata dalam alur ini di bawah 75. Oh. Habis itu kalau misalkan di bawah 75, yes-nya ke bawah. Yes. Kemudian keterangan tidak lulus. Selanjutnya tampil nilai keterangan stop. Nah, masuk lagi peserta yang lain. Misalkan Balkis. Nilai ujian. Apakah nilai ujian Balkis kurang dari 75? No. Oh, berarti keterangan lulus, masuk, turun ke bawah sini, membypass dua hal yang masalah ini yang tidak sesuai dengan logikanya, maka tampil nama, nilai, keterangan, kemudian stop, ya. Nah, ini adalah contoh flowchart tidak bersambung, ya. Nah, bagaimana contoh flowchart yang bersambung? Nah, kita bisa lihat nih sebagai contoh, ya. Jenis flowchart langsung bersambung. Misalkan ada start, ada proses step 1, ada division, conditional if, proses lagi. Ya, kertas kita itu sempit, kertas kita itu A4 aja, sampai panjang ke bawah, sayang banget. Kenapa nggak ditaruh di sampingnya? Nah, pada saat kita mau meletakkan di sampingnya, maka kita memberi notasi A. Ya, kemudian A untuk sambungannya. Kemudian lanjutkan step. Oh, ternyata ini masih belum cukup. Kita harus bikin notasi C. Maka lakukan. Nah, itu sesuai dengan informasi yang ada di sini, ya, konektor atau simbol, ya, seperti itu. Nih, selanjutnya, nah, saya ambilkan contoh penerapan flowchart. Situasinya, buatlah diagram alur atau flowchart dari narasi berikut. Algoritma menyalakan komputer. A. Sambungan kabel kecolokan listrik. Jadi ini berupa SOP, ya, Standard Operating Procedure. B. Tekan tombol power pada CPU. C. Tekan tombol power pada monitor. D. Jika monitor dan CPU tidak nyala, maka cek sambungan listrik. E. Jika monitor dan CPU menyala, maka tunggu sampai komputer digunakan. Nah, sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa flowchart. Ya, yang A, sambungkan kabel ke colokan listrik. Hubungkan kabel ke terminal stop kontak. Nah, ya. Kemudian, ya, loncat ya. Nah, selanjutnya, apakah komputer menyala? Ini ada di bagian sini. Jika monitor dan CPU tidak menyala, maka cek sambungan listrik. Nah, tidak ternyata. Cek power supply. Tapi kalau oh iya udah nyala, maka tekan tombol power monitor, ya. Kemudian apakah monitor menyala? Tidak. Nah, cek VGA segala macam ini itu. Apakah monitor menyala? Ya, masuk ke layar desktop dan komputer siap digunakan. Selesai prosesnya, ya, seperti itu. Nah, sekarang terkait sama tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Pertama, jadi gini, kalau kita membuat sesuatu desain, itu terserah si desainer ya. Terserah desainer berdasarkan kebutuhan konsumen. Kalau saya membuat panel untuk industri, saya cuma akan bertanya, panel ini pertama mau diletakkan di mana? Areanya berdebu,
kena panas hujan atau seperti apa, karena panel tidak mungkin kena hujan kayak gitu kan ya. Kalau misalkan dia harus ada kayak rumah kecilnya untuk nutupin. Selanjutnya saya akan bertanya lagi, lokasi panel dengan plan prosesnya jauh apa enggak, karena menentukan kabel penyambungnya ya, seperti itu. Kalau deket sih enak, tapi kalau jauh kita harus tarik kabel yang panjang. Nah, ini satu contoh. Saya akan bikin panel kontrol untuk menyalakan satu sistem seperti ini. Anggap ini tandonya gede banget ya, besar sekali tandonya. Mungkin 50.000 liter. Nah, jadi saya butuh anak tangga naik ke atas untuk melihat. Pertama saya lihat ini secara manual, valve atas, valve bawah, kemudian push button untuk menyalakan pompa air. Nah, itu kenapa saya meminta kalian untuk mempelajari solenoid valve. Solenoid valve itu adalah pengganti kran manual di atas yang digunakan pakai sistem elektrik ya, gitu. Nah, selanjutnya saya geser. Nih, standar prosedur manual water tank. Nah, di sini. Pertama, pengamat melakukan. Jika terlihat ambang batas minimal, keran air atau valve atas dibuka. Kemudian keran air valve bawah dibuka, saklar pompa air dinyalakan. Pengamat menunggu proses berlangsung. Pengamat melakukan pengamatan terhadap ambang batas minimal dan maksimal. Jika terlihat dia maksimal, maka saklar pompa air dimatikan. Kemudian valve bawah ditutup, valve atas ditutup. Nah, karena posisi saya habis ngamati, oh ternyata debit airnya itu naik. Nah, maka saya nggak tutup dulu yang di atas valve-nya, tapi saya turun dulu karena panelnya ada di bawah. Saya matiin deket panel, baru keran bawah saya tutup, naik lagi ke atas, keran atas saya matikan. Ya, ribet. Nah, ribet. Tapi ya ini kan manual, makanya desain sistem kontrol loop terbuka. Nah, kemudian saya akan membangun sebuah flowchart. Sebelumnya saya akan membuat informasi yang memudahkan saya untuk menyingkat kalimat. Stop solenoid V1 atas, V2 bawah, PB on, PB off, M motor pompa, L1 lampu indikator on off, on system, kemudian L2 lampu indikator off. Kok lampu ya? Oke, nggak apa-apa deh, pakai 2. Jadi on-nya ada, off-nya ada ya. Kemudian logicalnya 1 sama dengan on sama dengan high sama dengan positif, 0 sama dengan off sama dengan low sama dengan negatif ya. Nah, selanjutnya sebelum saya melanjutkan, apakah hal ini sudah pernah kalian ketahui? 1 sama dengan on sama dengan high sama dengan positif. Sudah pernah diketahui? Coba Immanuel gimana? Udah pernah tahu nggak Immanuel? Siap mas, sudah mas. Oh sudah, oke, gampang, lanjut kalau gitu. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke posisi open loop design manual water tank. Ini judul paling atas, proses. Muncul ke bawah, preparation. Saya melakukan persiapan. Pengamat melakukan pengamatan. Turun ke bawah, conditional if atau decision. If, apakah air lebih besar dari level bawah? Lebih kecil dari level bawah. Oh ternyata no, airnya masih penuh kok. Maka ini yang berlaku. Semuanya off. Motor off juga. Nah, selanjutnya, apakah level airnya sudah mulai turun dari batas maksimal? Yes, maka kita on kan. Valve yang atas di on kan, valve di bawah on kan, PB on dinyalakan. Ini harusnya PB off ya. PB off statusnya off, yang ini PB off statusnya off juga. Ya, kemudian motor on. Nah, seperti itu. Ya. Apakah air level atas sudah naik ke atas? Yes. Nah, seharusnya saya akan memberikan informasi bahwa apa prosedur yang harus saya lakukan adalah mematikan. Ya. Kalau ini apakah level air di atas itu sudah naik gitu ya? Air sudah posisi atas. Ya, kalau iya harusnya ada proses mematikan. Ya, ini saya belum bikin proses mematikan. Oke. Tugas pertama adalah untuk water tank ini bikin proses mematikan.
baru stop. Ya, ini tugas pertama. Seperti itu. Tugas pertama melengkapi flowchart yang kurang. Kemudian selanjutnya kita desain menggunakan sistem sequence control. Nah, ini. Nanti bisa kita simulasikan, ya. Nah, selanjutnya kita lihat SOP yang tadi. Nah, ini SOP-nya. Ya. Tekan S1 solenoid valve di atas status on. Tekan S2 solenoid valve 2 bawah status on. Tekan S2 pompa air status on. Ya. Nah, kemudian pengamat menunggu proses. Pengamat melakukan pengamatan terhadap ambang batas dan minimal. Jika terlihat ambang batas maksimal, maka statusnya dibikin off. Seperti itu. Nah, ya. Sekarang pertanyaan saya, mungkin kemarin saya ingat ya, Balkis mungkin yang menjawab. Nah, kali ini saya akan memilih yang lain. Ya, Ya. di sini ada Fadli. Nah, Bukan yuk kita Balkis, analisa Erika dari kayaknya rangkaian kemarin. saya bikin. Saya bertanya ke Erika. Erika, coba nih saya mau tanya nih sama Erika. Coba amatin rangkaian saya ini. Ya. Saya cuma minta jawaban ya apa enggak. Apakah rangkaian ini merupakan rangkaian pengunci atau rangkaian yang tidak ada penguncinya? Ini rangkaian pengunci enggak? Iya mas. Ya, oke. Selanjutnya, saya mau bertanya. Alasannya Erika mengatakan bahwa rangkaian ini betul rangkaian pengunci dari mana? Siap, dari R1 yang di sebelahnya S2 mas, saklar 2. Ya, Coba saya mau nanya sama Fadli. Ini ada sebuah rangkaian kontrol yang saya bikin. Solenoid valve ini mewakili V1, V2, itu simbol solenoid valve, ya. Nah, selanjutnya saya mau tanya ke Fadli, kira-kira Fadli, untuk kontrol motor pompa, apakah bisa langsung saya nyalakan tanpa saya harus menyalakan valve-valve yang ada? Pertanyaan saya di situ. Oh, bisa mas. Ya. Setuju mas, bisa mas. Izin nggak? Ya, silakan. Bisa, Mas. Apa? Dengar pertanyaan saya tadi, kira-kira? Halo? Bisa mas. Ya, suara saya terdengar nggak? Apa motor pompa bisa nyalakan? Bisa dengar mas? Iya, ya. Oke. Apakah Gitu. itu apa? Apakah motor pompa bisa nyalakan tanpa harus menyalakan pom ini apa? Valve yang lain? Jawaban saya nggak bisa mas. Nggak bisa. Oke. Mungkin Fadli bisa kasih alasan kenapa nggak bisa? Karena ada valve yang terbuka. Ada valve yang terbuka, ya. Ada valve yang terbuka. Nah, Harus. bagaimana Ya. sistem kontrol motor pompa itu tahu kalau valve itu ada yang terbuka? Bagaimana dia tahu? Kok bisa tahu? Dari mana kira-kira? Itu, Mas. Oke, ya, nggak usah berat-berat Rian ya, nggak usah berat-berat. Si Fadli ya. Nggak usah berat-berat. Coba saya mau coba nih, Xiaoqi, M Xiaoqi Arif. Ayo Xiaoqi. Ya, coba cari tahu nih, bagaimana kontrol motor pompa saya ini kan nggak kerja kalau katanya si Fadli tadi. Kerannya ada yang terbuka, maka secara otomatis nggak bisa motor pompa bekerja. Nah, bagaimana tahu si motor pompa? Siapa yang ngasih tahu supaya motor pompa tidak bekerja?
Gimana Coki? Kalau dari gambar ini kan Mas ada Iya. push button on-nya gitu Mas. Push button on. Iya, Nah. iya push button on itu ditekan untuk kontrol motor pompa. S6 ya, S6 ditekan. Tetapi kok nggak kerja gitu loh. Nah tadi si Fadli udah bener karena ada valve yang terbuka. Betul sekali. Nah bagaimana tahu? Kan itu ada 3 sistem. Sistem 1 kontrol valve atas, sistem kedua adalah kontrol valve bawah, sistem ketiga adalah kontrol motor pompa. Bagaimana tahu? Oke, jangan dibikin berat ya. Saya lanjut ya. Soki, udah nggak usah bingung ya. Kita kan latihan nih, masih latihan ya. Berarti Ya nggak apa-apa ya. Sekarang saya coba cari nih Chris Bay. Wah, ini Chris Bay. Siap Mas. Jawab Chris Bay pertanyaan saya. Siap izin Mas. Ya. Siap izin menjawab Mas untuk yang mekanisme menghidupkan pompa kenapa nggak bisa nyala jika valve 1 sama valve 2 tidak ditutup dikarenakan setiap sistemnya saling berhubungan Mas. Ya. Contohnya untuk di valve 1 di sana ada relay 1. Relay 1 mempunyai dua kontak yaitu normally open, yang satu buat safe holdingnya dari sistem valve 1 sendiri, yang satunya untuk di sistem 2 Mas, di valve 2 di situ juga ada R1. Jadi jikalau sistem 1 tidak dihidupkan maka sistem yang kedua atau di F2 itu tidak akan menyala Mas, dan itu berlaku untuk ke yang motor pompa juga. Jikalau sistem 1 tidak nyala, sistem 2 tidak bisa dinyalakan, maka motor pompa juga tidak nyala. Jikalau sistem 1 yang valve atas dinyalakan, valve bawah juga dinyalakan, baru mohon izin Mas untuk baru yang sistem motor pompa baru bisa beroperasi. Sab izin Mas. Ya. Yang menjadi indikator bahwa ada estafet informasi dari proses kontrol valve atas ke kontrol valve kedua ke kontrol motor pompa. Siapa yang memberi estafet informasi agar kontrol motor pompa bisa bekerja? Sebutkan. Kok bisa bekerja si kontrol motor? Siap Mas. Untuk yang memberikan informasi yaitu siap relay Mas. Yang Relay pertama berapa? untuk sistem valve atas itu diwakilkan sama R1. Iya. R1 anak kontak R1 itu untuk yang valve bawah itu R2 Mas, dan kita temukan juga di setiap sistem itu mereka saling estafet Mas. Iya. Jadi ketika R1 di valve atas nyala atau posisi on, maka R1 yang di valve bawah juga akan posisi on Mas. Begitu pula untuk R2. Jika R2 di valve bawah on, maka R2 yang ada di kontrol motor pompa juga akan menyala Mas. Sehingga R3 bisa dinyalakan untuk mengaktifkan motor pompa. Siap cukup Mas. Ya. Jadi untuk safety, ini adalah untuk safety dalam sebuah sistem ya. Tadi udah disampaikan Chris Bay ya. Mungkin teman-teman yang lain pada nggak paham penjelasannya ya. Karena apa? Saya yakin Chris Bay juga menelaah berdasarkan logika, sehingga pertanyaan saya kemana, jawabnya kemana. Tapi bukan berarti salah, ini benar ya. Cuman tidak to the point ya, seperti itu. Karena kelihatan nih teman-teman yang lain juga kok bisa ya. Nah, ini adalah estafet informasi. Ingat, sequence control atau rangkaian kerja berurutan itu adalah estafet informasi ya, antara prosedur 1, kedua, 2, ketiga, dan selanjutnya. Nah, dari sini terlihat untuk kontrol valve atas ini ada push button S2 masuk ke R1 mengunci S2 supaya tetap on, kemudian
Dari R1 saya estafetkan ke atas kontrol valve bawah ini, di atas push button off S3. Ya, jadi ada anak kontak R1 di S3, di atasnya S3. Turun lagi mengeksekusi R2. R2 saya memberikan estafet ke R2 anak kontak yang ada di atasnya S5, sehingga kontrol motor pompa tidak akan bisa bekerja jika sistem di depannya tidak on. Nah, sekarang coba kita resume. Reza mungkin. Nah, Reza, sistem yang barusan saya sebutkan tadi, itu kira-kira sistem apa ya? Ini sistem kerja berurutan? Iya. Logikanya pakai gerbang apa ini? Logikanya pakai gerbang apa? Jika salah satu jika dua input berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Tetapi jika input salah satu berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Logika apa ini kira-kira? Ayo, kemarin sudah dibahas. Oh Reza, oh enggak usah berat-berat Reza. Coba Balkis jawab Balkis. Gimana Balkis? Izin Mas, kalau Reza. diulangin Mas. Ini yang rangkaian sequence control yang ada, yang saat ini kamu lihat, ini sistemnya pakai gerbang apa sih? Kan udah pernah belajar gerbang logika, ya. Nah, jika dua input berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Tetapi jika salah satu input berlogika 1 lainnya 0 atau 0 semua, maka logika outputnya adalah 0. Ini logikanya apa? Dua saklar on, outputnya lampu baru 1, baru bisa nyala. Tapi kalau salah satu tidak bisa nyala. Apa itu? Gerbang logika apa? N, Mas. Ya? N. Barusan kamu sebut N ya? Ya, betul N. Ya, nah seperti itu. Kita cuma hatian aja kok ya. N. Ya betul. Jadi rangkaian N itu dalam logika pembuatan program atau pembuatan komponen mekanik ya, elektromekanik seperti ini, itu digunakan selalu. Ya, nah seperti itu. Nah, ya. Selanjutnya kita masuk ke simulasi kontrol menggunakan switching. Ya. Nah, kita refleksi kemarin. Rangkaian on menggunakan saklar. Kemudian rangkaian on menggunakan relay. Bedanya adalah kalau saklar langsung menuju beban lampu, tapi kalau menggunakan relay, maka beban lampu diberikan anak kontak untuk menyalakan. Kemudian rangkaian ini adalah rangkaian on, kemudian ini adalah rangkaian off, ya. Kalau rangkaian off itu juga sama, push buttonnya on juga, tetapi bedanya anak kontak menuju beban itu normally close, ya. Nah, selanjutnya rangkaian pengunci. Nah, ini merefresh yang kemarin, ini rangkaian pengunci seperti ini, ya. Nah, selanjutnya kita refleksi lagi rangkaian N dengan saklar. Nih, rangkaian N, ya. Kemudian rangkaian N dengan relay, ya, tanpa pengunci ya. Kemudian rangkaian OR dengan saklar. Kemudian rangkaian OR dengan relay. Nah, sekarang rangkaian N dengan pengunci. Nah, kalau ada rangkaian pengunci, dia push button bekerja masing-masing, ada on dan off. Kecuali kalian menggunakan selector switch, maka tidak perlu pengunci, nguncinya di saklar. Jadi kalau pengunci itu ada ngunci di saklar atau nguncinya di di kontaktor atau relay. Pada saat kalian mendesain sistem, pastikan dulu orang yang mau kalian bikinin di sistem informasinya tepat dulu. Ini nanti kalau misalkan saya tekan saklar, maka motor pompa bekerja. Tapi kalau saya lepas, maka motor pompa tidak bekerja. Oh, berarti itu on off. Maka kalian bikin dua push button. Tapi kalau dia bilang
Ini cukup satu saklar kok, dia sebagai pengunci juga. Nah, berarti kalian menggunakan selector switch. Simbol selector switch itu seperti ini, ya, seperti ini simbol selector switch. Nah, simbol push button seperti ini, ya. Jadi ada patahannya itu yang selector switch. Nah, itu anggap aja kayak kunci motor gitu ya. Kunci motor itu diputar ke kanan ke kiri gitu. Seperti itu, ya. Nah, di sini pada saat energi listrik dari 24 plus ini masuk, ya dia standby di 1 2 3. Dia standby di sini, belum turun. Setelah push buttonnya ditekan, maka baru dia turun menuju K1. K1 akan ngunci, ya, karena apa? Energi listrik pertama masuk ke sini dan akan memberi informasi ke K1 untuk mengunci. Kemudian dua anak kontak ini kita gunakan lagi untuk sebagai menyalakan lampu. Ya, ini adalah rangkaian N dengan pengunci. Nah, ini adalah rangkaian OR dengan pengunci. Ya, simbolnya seperti ini. Target belajar hari ini adalah on delay, off delay, sama counter. Oke, ya. Dari sini ada yang tanyakan dulu sebelum ke simulasi, silakan. Ada yang tanyakan sebelum simulasi? Lanjut.